Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian Yuk Ngaji. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita membagi ibadah kita, apalagi kita sebagai laki-laki. Saya sebagai laki-laki tentunya disyariatkan, didorong bagaimana kita bahkan cenderung wajib bagi seorang laki-laki itu kalau sholat wajib itu di masjid dengan berjamaah. Tapi apa kabar sekarang di rumah, andai kata misalnya seluruh penghuni rumahnya tiap sholat itu dilakukan di masjid. Nah, ini salah satu hadis yang memang mendorong kita bagaimana membagi di manakah sholat wajib, di manakah sholat sunnah. Salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Zain bin Sabit radhiyallahu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa la maktubah. Muttafaqun alaih. Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai sekalian manusia, sembahyanglah di rumah kamu. Maka sesungguhnya seutama-utama sembahyang seseorang itu dalam rumahnya kecuali sembahyang fardu." Nah, kalau kita coba terjemahkan atau kita coba ambil intisarinya dalam riwayat hadis ini, kalau ibadah sunnah sebaiknya dilakukan di rumah. Tapi kalau ibadah wajib sebaiknya dilakukan di masjid. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Tidak ada ritual sholat, ritual ngaji, atau ritual ibadah yang lainnya, terutama ritual sholat tentunya dalam hal ini. Jadi bisa buat sahabat-sahabat DHB di rumah, sebaiknya ketika kita sembahyang sholat sunnah, utamakan di rumah. Dan kalau sembahyang sholat fardu, utamakan di masjid, apalagi kita sebagai laki-laki. Ambil contoh misalnya, ketika kita akan pergi ke masjid sholat subuh, ketika adzan subuh berkumandang, jeda antara setelah adzan subuh itu sebaiknya jangan langsung pergi ke masjid, tapi kita sholat qobliyah subuh dulu 2 rakaat. Setelah qobliyah subuh di rumah 2 rakaat, kemudian pergi ke masjid. Andai kata masih ada waktu, kita bisa sholat tahiyatul masjid, baru nanti sembahyang sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan tentunya zikir berjamaah atau zikir bersama-sama ataupun masing-masing. Atau di lain hal, misalnya kita akan bepergian keluar daerah, tentunya kita bisa melakukan sholat duha itu sebaiknya dilakukan di rumah sebelum berangkat pergi, baik itu bekerja ataupun kuliah ataupun kita keluar dari rumah. Ataupun misalnya ketika kita ada di rumah sholat duhur atau sholat Jumat misalnya, ketika kita sholat Jumat, habis sholat Jumat nih, barangkali nanti kita sholat 4 rakaat setelah Jumat itu dilakukan di rumah setelah pulang dari masjid melakukan sholat Jumat. Barangkali itu salah satu contoh atau berbagai hal yang kita bisa lakukan bagaimana membagi ibadah sholat kita di rumah dan di masjid. Jangan sampai kita terlalu banyak di masjid sampai sunnahnya pun dilakukan di masjid, memang dapat keutamanya, tapi di rumah itu seperti kuburan katanya. Jadi tidak ada lantunan-lantunan ayat-ayat Quran atau ayat-ayat doa dari sholat-sholat kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita tentang bagaimana kita satu sisi memakmurkan masjid, tapi di lain sisi juga rumah kita tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena diisi dengan ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang senantiasa sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah SAW. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.